Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu Padang Pariaman dimanapun berada. Hari ini kita kembali di podcast Bawaslu Baca Ritu Pengawasan. Hari ini salah satu tokoh Nahdlatul Ulama Padang Pariaman, Bang Salul Munal. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Ini kalau dalam budaya NU ini kita panggilnya ayah anda ini. Bang Salul, terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah meluangkan waktu dan di tengah kesibukan mengajar ini, Bang. Ya. Kemudian hari ini kita akan bicara tentang pemilu dengan Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Padang Pariaman. Bang Salul, Ya. melihat NU hari ini gimana kabarnya, Bang? Kemudian bagaimana kalau kita boleh tahu, Bang, gimana sejarah Nahdlatul Ulama ini hingga sampai di Padang Pariaman ini? Ya, baik. Pertama sekali terima kasih pada Pak Ari yang telah mengundang kami di podcast Bawaslu ini. Mudah-mudahan ini adalah bagian sebuah peluang ya bagi kami untuk memperkenalkan tentang NU itu di Padang Pariaman. Karena situasi NU itu di Padang Pariaman kurang dikenali terlebih mendalam di tengah-tengah masyarakat. Walaupun secara kultur sebenarnya Secara kultur kita NU, kenapa kurang dikenali? Sebetulnya ada faktornya. Faktornya adalah di Padang Pariaman itu organisasi yang bersama secara ideologis. Di Padang Pariaman itu ada namanya organisasi Satariyah. Jadi dengan Satariyah itu sudah munculnya di Padang Pariaman, tentunya yang tahu masyarakat itu Satariyah. Nah, di dalam perjalanannya memang Satariyah ini sudah tertanam di benak masyarakat bahwasanya organisasi yang berhaluan kepada semacam itu Satariyah, tapi di dalam perjalanannya mengalami degradasi. Nah, itulah mungkin yang menyebabkan NU itu kurang dikenali oleh masyarakat. Sementara kita lihat, saya membaca dari literatur yang ada seperti di NU online, saya menemukan ternyata NU itu sudah ada sejak di Padang Pariaman itu sejak 1950-an. Saya kira ini adalah sebagai sebuah waktu yang sangat panjang sekali kalau kita lihat sampai hari ini. Sementara NU itu lahir pada 31 Januari 1926 dan lahirnya setelah Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu kan 1912. Iya. Jadi Muhammadiyah itu boleh dikatakan kakaknya NU. Memang Muhammadiyah lahir, lalu melihat situasi di saat itu adanya gerakan-gerakan modernisasi yang merubah mindset masyarakat di waktu itu, pemahaman keagamaan tentang mengkritisi ya tentang kegiatan-kegiatan aktivitas keberagamaan yang memang sudah melanggar sebelumnya. Atas dasar itulah kalau kita melihat dari sejarah NU itu lahir yang dibawa oleh Hasyim Asy'ari pada 1926 dan 1950-an itu sudah lahir, tetapi tidak memang mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Justru ya stagnan, dan yang tahu masyarakat itu ya organisasi NU-nya lokal. Nah, kalau di Darik itu terti itu adalah organisasi NU-nya lokal. Kenapa seperti itu? Karena secara ideologi, secara harakahnya itu tidak ada perbedaan. Dia berpatokan kepada imam yang empat, mazhab yang empat, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, tetapi stressingnya memang tetap pada satu arah, yaitu Imam Syafi'i. Bang, jika kita melihat perkembangan hari ini, ya, melihat dalam banyak aktivitas anak muda Padang Pariaman itu notabene banyak tergabung ke dalam kelompok-kelompok di bawah jejaringnya NU, apakah itu PMI, Ansor, Fatayat, kemudian PPNU dan IPNU dan yang lain-lain. Memang secara kulturnya di Padang Pariaman memang Satariyah yang ini, Pak. Tapi dalam kelompok ini kita melihat bagaimana Abang selaku Ketua Nahdlatul Ulama yang hari ini diberi kesempatan melihat
perkembangan yang signifikan ini. Kemudian Pak Menteri menyampaikan tahun 1950 sebenarnya sudah ada, tapi kemudian yang hari ini sekarang mulai muncul dengan beberapa dekade ke belakang kita melihat banyaknya kaderisasi yang dilakukan. Kira-kira Bang, apa daya tarik yang Nahdlatul Ulama ini kemudian banyak kalangan anak muda ini bergabung ke NU ini? Jadi saya kira memang di akhir-akhir ini ya, ketertarikan masyarakat, ketertarikan orang-orang yang mempunyai paham Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah mulai berpindah tempat dari Satariyah ke NU, dan itu dialami oleh generasi-generasi muda. Sedangkan yang Satariyah itu hanya diketahui oleh orang-orang yang mungkin usianya di atas 50 ke atas. Maka sedangkan yang NU ini memang sudah mulai diminati karena memang di NU itu ada organisasi Panom mulai dari PPNU, terus Ansor, Fatayat, terus ditambah ada PMI, ada juga Muslimat. Dan itu alhamdulillah kalau kita lihat secara realitas di lapangan itu para pemuda-pemuda atau mahasiswa-mahasiswa di tingkat mahasiswa atau di tingkat pelajar itu mereka sudah melakukan pembekalan. Dan ini kita meyakini adalah sebagai sebuah indikasi bahwasanya NU itu akan berkembang di Padang Pariaman, dan kita meyakini itu. Makanya saya di awal tadi mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu. Saya kira ini adalah bagian dari cara mungkin yang bisa kita perlihatkan di tengah-tengah masyarakat bahwasanya di Padang Pariaman itu NU-nya cukup aktif. Ya. Bang, kalau hari ini di saat abang kita minta untuk dapat berbagi ilmu dengan kita ini, 2024 itu momentumnya penentuan legislatif, presiden, kemudian di 2024 yang sama kemudian pemilihan kepala daerah. Bagaimana NU melihat fenomena kepemiluan ini di Padang Pariaman sendiri? Ya, mungkin pesta demokrasi ya yang menjadi agenda tahunan di negara kita ini, memang ini adalah sebuah momentum yang yang memang harus kita sukseskan, karena ini adalah bagian dari usaha yang dilakukan oleh negara yang harus kita pahami secara bersama-sama, yang harus kita pahami secara mendalam bahwasanya ini adalah momentum kita untuk melakukan perubahan terhadap ke arah yang lebih baik. Maka saya berpendapat ya, pesta demokrasi ini adalah sebagai satu hal yang harus kita meriahkan dan harus kita terima dengan secara baik, karena ini akan menjadi penentu untuk peradaban, kemajuan sebuah peradaban daerah. Kalau di tingkat kabupaten mungkin daerah, kalau di tingkat nagari mungkin di nagari. Ya. Ini adalah sebagai salah satu titik untuk sejauh mana kita bisa melihat visi misi dari salah seorang pasangan calon kandidat yang nantinya akan kita lihat realitasnya seperti apa. Kan begitu. Dalam konteks keagamaan kita melihat ini, hari ini memang trustnya masyarakat sudah kita lihat semakin baik. Semakin hari Bawaslu pun dan seluruh penyelenggara pemilu mendorong agar salah satu penyakit ini tidak semakin meluas ini, yang namanya dengan money politik. Kira-kira Bang, apa ini yang dapat dilakukan agar money politik ini tidak menjadi wabah yang semakin menguat? Memang secara sadar kita melihat ini sudah sangat menurun, tapi menurunnya belum drastis ini Bang. Ya. Kalau kemarin kita bicara dengan pemantau pemilu dan dengan peneliti yang lain, dia menyebutkan hari ini bisa kita sampaikan masih di 60 dan 50% itu pengaruh datangnya seseorang ke TPS masih dengan money politik. Kira-kira kita melihat ini Bang, bagaimana langkah apa yang kemudian dapat kita lakukan? Kemudian
NU melihatnya seperti apa itu? Ya, eh, yang pertama mungkin yang kita harus garis bawahi, penyebab money politik itu terjadi. Saya melihat bahwasanya asumsi para legislator atau calon kandidat lah ya, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif itu, ya mereka di awal itu sudah punya niat. Ya, seberapa sih kekuatan saku saya kalau saya mau maju, ya, di legislatif? Seberapa sih kekuatan uang saya untuk saya maju jadi bupati? Bahkan mungkin sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bagi kita ya. Bahwasanya untuk menjadi calon bupati itu kita harus menyiapkan uang puluhan M. Ya, kalau tingkat apa namanya nagari harus ratusan. Jadi ternyata sudah ada budget. Nah, jadi dari niat itu pertama sudah terpatri bahwasanya ini pasti akan direalisasi. Pasti akan direalisasi. Maka ini saya kira ini menjadi salah satu faktor mendasar bahwasanya terjadinya manipulasi di tengah masyarakat. Yang kedua, memang faktornya itu kita melihat adalah faktor ekonomi masyarakat kita. Jadi politik praktis atau money politik itu terjadi di tengah-tengah masyarakat karena eh, ekonomi masyarakat kita berada di bawah, garis bawah lah dikatakan, apalagi Di bawah standar di ini, bawah standar lah gitu kan. Jadi yang menyebabkan dikasih lain dapet sasuk nasi yang kita makan apa aja mereka bisa berubah. Ini mungkin menjadi PR ya. Pertama, saya kira untuk para calon kandidat. Yang kedua, PR bagaimana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat agar ini tidak berjalan dengan baik. Maka kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya money politik itu akan mencederai kualitas demokrasi, integritas demokrasi itu sendiri. Ini Bang, karena saya potong ini Bang. Kira-kira bisa kita, apakah memang faktor masyarakatnya itu pemilih atau faktor calonnya ini yang mesti kita perbaiki ini? Ya. Kalau Bang sampaikan tadi apa faktor ekonomi masyarakat kemudian membuat seseorang, oh yaudah kalau mau pilih orang ini sepanjang dia ngasih uang nih kita pilih. Apakah faktor penyediaan tadi yang Bang sampaikan untuk menjadi calon orang ini siapkan sekian sekian sekian, apakah budaya ini menjadi hal yang lumrah ini Bang, atau dalam segi agama kita melihatnya seperti apa ini? Ya, sebetulnya kalau kita lihat ini persoalannya sebetulnya sudah komprehensif, baik bagi seorang kandidat, begitu juga tim sukses gitu kan. Kalau kita lihat dari segi kacamata agama, memang sebetulnya Rasulullah itu kan sudah mengajarkan ya bahwasanya memberikan contoh. Rasulullah itu kan telah memberikan suatu hasanah, contoh teladan kepada kita tentang seperti apa pemimpin itu dari kacamata agama. Rasulullah pertama bersifat jujur, ya, sidik. Nah, ini mungkin yang harus menjadi acuan bagi kita. Yang pertama dalam melihat para paslon, para calon baik itu legislatif maupun eksekutif, pertama harus jujur. Ya, kejujuran mereka, apakah orangnya jujur atau tidak. Yang kedua tabligh, transparansi, mereka transparan atau tidak. Kadang kan banyak persoalan-persoalan negatif yang disembunyikan. Sekarang mungkin semua orang bisa kita lacak jejak digitalnya seperti apa. Kita buka media-media sosialnya saja mungkin kita bisa menemukan bahwasanya oh ternyata orang ini bukan orang yang jujur. Orang ini adalah bukan orang yang tabligh, bukan orang yang transparan. Ini adalah bukan orang yang dipercaya. Maka ketika masyarakat sudah memahami dalam menentukan kriteria calon pemimpin itu, mereka sudah mempunyai pemahaman itu, saya kira apapun yang akan menjadi godaan terhadap mereka dalam menentukan pilihan ini tidak akan terjadi. Tetapi faktor pendidikan masyarakat kita memang tentang agama masih kurang. Maka disitulah saya kira memang peran ya masing-masing organisasi keagamaan di tengah-tengah masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, terus Santaria, terus ada organisasi baru juga di Padang Pariaman yang baru deklarasi yang salah satunya
Apa tuh Bang? Mertuanya Bupati Wabub nggak, kalau nggak salah juga. Organisasinya juga saya kurang ingat itu. Juga sekarang sudah juga dibentuk. Sebetulnya organisasi keagamaan itu sudah banyak, tetapi kita melihat itu belum berperan secara secara prinsip dan bagus. Maka untuk itu mungkin ke depannya kita dari Nahdlatul Ulama mungkin bisa kita saling berdiskusi dengan Muhammadiyah, saling berdiskusi dengan dalam mencermati permasalahan politik praktis dan politik yang terjadi dengan masyarakat. Karena kita melihat seperti ini, Bang. Di saat oh, banyak, di saat kita hitung misalnya dari 100 orang ini Bang, kemudian ada orang 20 atau 30 orang ingin berbuat baik untuk dapat menentukan pilihan itu berdasarkan apa yang dilihat, apa yang dia dengar melalui fase kampanye dan yang lain-lain. Namun dari 30 orang ini kemudian akan mudah tergusur ini Bang, secara kelompok yang 70 orang ini. Akhirnya nilai-nilai ini tergusur juga. Tapi jika seluruh kelompok elemen masyarakat ini, salah satunya Nahdlatul Ulama yang kita lihat menjadi barometer secara nasional, Bang. Karena jika kita mengukur secara nasional, lembaga yang terkuat itu, yang terbesar itu kan NU dan Muhammadiyah. Jika ini berpengaruh secara baik, kemudian kita sadari bisa 30 orang ini bisa menjadi 50 saja, ini sudah menjadi nilai baik. Itu perubahannya semakin baik. Bang, kira-kira dalam fase kita melihat sebuah, kan untuk melakukan pengawasan itu tidak hanya dalam proses penentuan seseorang itu mampu terpilih. Kemudian apakah Bang lihat hari ini masyarakat juga ikut mengawasi dalam proses tata kelola pemerintahan ini? Kita melihat itu cukup rendah masyarakat dalam melihat tata kelola di tengah-tengah pemerintah, apalagi di beberapa organisasi hari ini ya, yang memang kita melihat semuanya ya sudah tercederai hasil pemilu itu karena yang tadi itu, karena tidak berjalannya pemilu sesuai dengan yang diharapkan. Integritas demokrasi itu sudah tercederai dengan adanya politik praktis tadi itu, sehingga menyebabkan ya pokoknya ada uang jalan yang tidak dilakukan. Nah itu rata-rata yang menyebabkan Itu apa? Jadi faktor ini yang sangat berbahaya ini Bang. faktor ini yang sangat berbahaya. Bang, jika kita minta saran kepada untuk peserta penonton kita di YouTube Bawaslu Padang Pariaman ini, kira-kira kiat-kiat apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi pemilu yang akan datang ini? Artinya lembaga negara, kemudian seperti KPU dan Bawaslu sudah berjuang dengan banyak program dan yang lain-lain, termasuk salah satunya podcast Bawaslu Padang Pariaman, dalam bentuk untuk mencerdaskan pemilih-pemilih kita untuk dapat, kalau kecil orang kita Bang, bahwa akan milih orang tuh, wah nak kenal dia. Kemudian melalui kanal-kanal YouTube, channel-kanal informasi yang disampaikan oleh Bawaslu itu dapat mengenalkan banyak hal. Kira-kira Bang, kiat-kiat apa yang mesti kita perkuat kembali? Kemudian apa yang mesti kita dorong di tengah-tengah masyarakat? Kemudian bagaimana kita melibatkan semua tokoh masyarakat di Padang Pariaman ini untuk menjadikan, jika kemarin masih di angka 70 ini pengaruh politik uangnya, bagaimana kita menurunkannya sampai di angka 40 atau 30%? Baik, yang pertama tentunya sebagai sebuah institusi penyelenggara dari pemilu itu kan di situ ada KPU ya, ada KPU, yang kedua ada Bawaslu, terus tentunya melibatkan harapannya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh keagamaan, begitu juga partisipasi masyarakat aktif. Tentunya diharapkan semua stakeholder itu tentunya harus berperan aktif, bahwasanya ini adalah target yang harus kita minimalisir. Tapi kalau seandainya ini belum menjadi sebuah sesuatu hal yang menurut kita yang harus kita tuntaskan, saya kira ini memang agak sulit untuk mendongkrak yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, kita menyadari lah bahwasanya penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, tentunya harapan kita lebih profesional dalam
menjalankan aktivitas sebagai sebuah penyelenggara pemilu. Begitu juga Bawaslu ya sebagai pengawas, tentunya ya kadang memang kan nggak bisa dipungkiri juga ada di beberapa daerah kita lihat kan, dan kita mengetahui bahwasanya penyelenggara pemilu Bawaslu itu kadang kan juga ada rekomendasi-rekomendasi dari sebuah golongan yang menyebabkan mereka tidak merubah integritas mereka, penyelenggara itu menyubah profesionalitas mereka, dan mereka menciderai itu sendiri. Bahkan mereka adalah sebagai sebuah contoh ketauladanan yang harus dilihat oleh masyarakat. Penyelenggara kita saja sangat objektif, tidak melihat siapa itu pengawas kita juga harus seperti itu. Maka tentunya kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya ini bukan bagian dari usaha yang dilakukan oleh Bawaslu agar pemilu ke depannya itu memang betul-betul tidak cederai. Pencideraan pemilu itu memang terjadinya akan di money politik, ya, sehingga menyebabkan ya mungkin kalau kita lihat ya perubahan dari tahun ke tahun setiap penyelenggaraan pemilu itu, ya, aktivis kalau tidak punya uang itu jarang yang jadi. Tetapi non aktivis yang mereka tidak minta apa-apa tapi pengusaha tapi jadi, stigma itu hari ini sudah mulai dari masyarakat. Kalau zaman dulu justru sebaliknya, orang yang vokal itulah di tengah-tengah masyarakat ya bisa menjadi pemimpin, bukan orang yang punya uang. Tetapi memang ini adalah sebagai sebuah tantangan yang sangat berat, saya kira, dan kita harus betul-betul memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk membangun sebuah peradaban yang baik, untuk memajukan pendidikan, untuk memajukan perekonomian, untuk memajukan pertanian, ya, aktivitas dan segala macamnya lah, terutama bagi kalangan pemuda. Kalangan pemuda mereka tidak mengetahui, apalagi pemilih-pemilih pemula, bahwasanya salah pilih dalam demokrasi itu adalah kesalahan yang fatal juga nanti yang akan mencederai masa depannya juga. Tapi kalau mereka memilih dengan cara yang baik, sehingga dia mendapatkan pemimpinan yang terbaik daripada yang baik, terbaik daripada yang baik, itu akan membuat cemerlang juga masa depan. Mungkin pemimpin-pemimpin yang terbaik itu akan mempunyai kreativitas, inovasi yang banyak, sehingga menyerap lapangan kerja, kemajuan di bidang pendidikan, pokoknya dari segala aspek. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bang. Banyak hal yang dapat kita ambil menjadi pedoman kita, sahabat-sahabat sekalian. Apa yang disampaikan oleh Ketua NU tadi, bahwasannya apa yang kita lakukan salah pilih hari ini akan berakibat fatal di masa depan. Artinya mengenal, kemudian memahami dan ikut memeriahkan itu bagian daripada perbaikan ke depan. Terima kasih Bang atas waktu dan kesempatnya. Semoga sehat selalu Bang. Amin. Baik sahabat Bawaslu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wallahumma fiqillah komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.